Ikatan Jurnalis Televisi atau IJTI Koordinator Daerah Surabaya menggelar unjuk rasa dan aksi teatrikal menolak sejumlah pasal kontroversi yang mengancam kemerdekaan pers dalam rancangan Undang-Undang RUU Penyiaran. Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam aksi damai yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Koordinator Daerah Korda Surabaya menggelar aksi damai menyikapi sejumlah pasal kontroversi dalam rancangan Undang-Undang RUU Penyiaran yang dinilai mengancam kemerdekaan pers. Para jurnalis tersebut menggelar aksi unjuk rasa dan aksi teatrikal yang menggambarkan jurnalis dibungkam oleh penguasa. Terpaku! Kau batasi ruang kami! Kau masukkan kami dalam ruang kepentingan! Kami akan melawan! Kami akan melawan! Kami akan melawan! Kami akan melawan! Jangan kau bungkam kami! 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 Lawan! Jangan kau bungkam kami! Kami akan melawan! Jangan kau bungkam kami! Jangan! Jangan! Jangan kau bungkam kami! Jangan kau bungkam kami! Bertempat di Taman Apsari atau depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya Rabu 29 Mei 2024, massa IJTI mengawali aksi dengan berjalan mundur, menggambarkan sejumlah pasal dalam RUU Penyiaran sebagai kemunduran bagi kemerdekaan pers Indonesia. Di antaranya menunjuk pada pasal 8A huruf Q dan juga pasal 42 ayat 2 RUU Penyiaran tentang sengketa jurnalistik yang diselesaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Faktanya, dua pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang telah mengatur bahwa sengketa jurnalistik diselesaikan oleh Dewan Pers. Kami dari IJTI Korda Surabaya dan IJTI Pengda Jawa Timur melakukan aksi turun ke jalan untuk menyikapi rancangan undang-undang penyiaran. Di sini kita menolak rancangan undang-undang penyiaran yang di dalamnya itu banyak pasal-pasal yang bermasalah, yang mengancam kemerdekaan pers. Ada dua yang kita kritisi. Yang pertama adalah proses penyusunan dari RUU penyiaran ini. Yang kedua adalah terkait dengan substansinya. Yang pertama, proses penyusunan RUU penyiaran ini tidak melibatkan organisasi, profesi jurnalis, dan komunitas pers. Yang ini yang kemudian berpotensi atau tidak cermatnya dalam melakukan penyusunan rancangan undang-undang penyiaran ini. Yang kedua terkait dengan substansi. Ada tiga hal secara substansi itu yang mengancam kemerdekaan pers. Yang pertama adalah pasal 50B ayat 2 huruf C. Yang di dalamnya itu adalah larangan penayangan karya jurnalistik investigasi. Yang jelas, karya jurnalistik investigasi ini adalah sebuah roh dalam kerja-kerja jurnalistik kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait dengan pasal 8A huruf Q dan pasal 42 ayat 2 yang mengatur penyelesaian sengketa terkait penyiaran, jurnalistik penyiaran.
Di sini itu timbang tindih kewenangannya antara KPI dengan Dewan Pers. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang menyelesaikan sengketa ini adalah Dewan Pers. Itu yang dua. Yang ketiga, itu terkait dengan pasal 50B ayat 2 huruf K. Itu yang terkait dengan isi siaran dan konten siaran yang mengandung larangan yang mengandung berita bohong, fitnah, terus kemudian penghinaan dan pencemaran nama baik. Di penghinaan dan pencemaran nama baik ini sangat sumir yang kemudian. Aksi tersebut juga menyoroti pasal 50B ayat 2 huruf C RUU yang melarang penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi. Menyikapi pasal yang dinilai membungkam kemerdekaan pers ini, IJTI Korda Surabaya menggelar teatrikal. Menampilkan seorang jurnalis di dalam teralis besi dengan kedua tangan dan kakinya dirantai. Kemudian ditarik serta diseret paksa oleh dua orang berpakaian jas yang lantas berupaya membungkam mulut sang jurnalis menggunakan lakban. Dalam orasinya, IJTI Korda Surabaya menyampaikan 3 pernyataan sikap. Pertama, agar seluruh pasal bermasalah yang mengancam kemerdekaan pers dibatalkan. Kedua, agar melibatkan Dewan Pers dan masyarakat pers dalam pembahasan RUU penyiaran. Ketiga, mendesak pemerintah mengembalikan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sampai revisi undang-undang ini dicabut dan tidak disahkan di Gedung Senayan. Jurnalis IJTI yang saya banggakan, kita sebagaimana yang kita ketahui, investigasi merupakan kerja jurnalistik, nyawanya jurnalistik, ruhnya jurnalistik. Dengan investigasi, kasus-kasus besar, kasus-kasus kontroversial terungkap. Sebagaimana kita ketahui, kasusnya Sambo bisa terungkap gara-gara jurnalis melakukan investigasi di lapangan. Kasusnya Vina bisa terungkap karena investigasi jurnalis di lapangan. Kasus-kasus korupsi besar itu juga karena investigasi para jurnalis yang bekerja di lapangan. Meskipun nyawa taruhannya, meskipun kita terancam keamanannya, maka kita harus terus melawan. Lawan! 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 Hidup jurnalis! Dari Surabaya, Selamat Riyadi melaporkan.